Ternyata suasana dalam stadion dengan suasana ketika nonton TV itu memang jauh berbeda. Udah. Cuman mau gak bikin rame aja. Ya, Nggak oke. jelas ini. Kalau sekarang kan enggak Pak, kita jelas kan. Oke. Bisa dikumpulkan? Bisa. Ada tempat untuk kumpul? Ada. Oke. Jadi anggota dewan itu nggak enak sebenarnya. Nah, tapi Belajar dari bapaknya ya. dinasti kan. Dinasti ya. Halo Sobat Suara.com. Lekat kali ini kita berada di kota Solo, kota yang kemarin baru saja menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang berjalan sukses ya. Nah, lekat kali ini kita bertemu dengan salah satu narasumber yang tidak jauh-jauh dari gelaran kemarin. Beliau punya pengalaman, segudang pengalaman di kepanpelan, sepak bola, politik, bahkan ekonomi. Nah, siapa sosoknya? Mari kita ketemu dengan beliau. Sore Mas Gida. Selamat sore, Sehat. Mas. Sehat. Luar biasa. Wah. Gimana? Baik. Alhamdulillah. Gimana? Piala Dunia selesai? Alhamdulillah lancar. Sibuk Sekarang kembali ke dunia nyata. balik ke nyata ya. Di balik meja lagi, Ya. ketemu masyarakat lagi ya. Ke masyarakat lagi. Sebulan bergelut dengan Piala Dunia. Seperti apa? Capek. Capek. Tapi dapat ilmu banyak. Pengalaman pasti. Pengalaman, ilmu bisa buat pertandingan selanjutnya, baik di liga maupun di kompetisi lain. Diterapkan di Solo ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Animo masyarakat luar biasa, rame ya? Luar biasa ya, Ya. cuman beda ya tipikal penonton liga sama penonton Piala Dunia. Piala Dunia agak Biasanya kan Persis Solo. Solo. Militannya luar Luar biasa. biasa. Nyanyi-nyanyi ya, rame. Kalau sekarang Radio. lebih fun, Fun ya. rekreasi. Orang nonton, pure nonton ya, nonton pertandingan. Nah, lo Persis kan biasanya kan nyanyi. Nyanyi kadang-kadang emosi. Ya. Kota. Ini sibuk apa berarti sekarang kegiatan? Sekarang sibuk masih terlibat dalam beberapa pembentukan perda. Sekarang akhir tahun, terus nanti mungkin ada penutupan tahun, kita mau ketemu dengan beberapa stakeholder untuk menyamakan persepsi menjelang pemilu, menjelang tahun baru, apa yang akan kita lakukan. Oke. Izin jalan-jalan nonton-nonton Boleh. Tour DPD? Boleh ya? Belum pernah Pak? Belum. Uang komisi sebelah sini semua. Komisi, oke. Ya, kalau sebelah sana nanti uang pembahasan. 4 komisi berarti ya di sini semua ya. Kalau kita kan 4 komisi. Oke. Komisiku 4 sekarang. Agenda teman-teman komisi. Beberapa teman-teman lagi melakukan konsultasi ke kementerian biasa. Kalau ada perda yang dibuat, kita konsultasi dengan kementerian apakah Oke. sudah sesuai local wisdomnya, apakah bisa diterapkan di perda ini atau lebih baik diterapkan di Perwali. Kita konsultasi. Pada akhir tahun Ya paling pertengahan akhir tahun ya selesai ya. selesai. Bulan Desember minggu kedua sudah selesai semua. Oke. Untuk yang tahun depan 2024 selesai ya pembahasan. Sudah semua. Selesai. Man, Aman Allah berarti. lancar. Sesuai target. Sudah target. Oke. Berarti tinggal melanjutkan 2024. Yes. Tahun politik. Tahun politik. Dan tahun politik gas lagi. Oh, nah kita mah gas terus. Gas terus. Iya, gas terus. Gaspol pokoknya. Nggak ada rime pokoknya. Nggak ada, pokoknya gas Oke. terus. Ini kalau ngomongin soal Mas Ginda ini kan menarik ya. Ya. Berangkat juga dari supporter, 2 kali menjadi wapres Pasopati, bergaul dengan supporter. Ya. Ini bisa diceritakan sedikit ya seperti apa? Kalau supporter kan memang Bapak almarhum juga dulu supporter. Betul, Sempat betul. Jadi presiden. Presiden kedua ya, Ya. betul. Terus jadi tahu tentang dunia supporter. Akhirnya jadi ikut. Ternyata suasana dalam stadion dengan suasana ketika nonton TV itu memang jauh berbeda. udah. Ya. Apalagi pernah kita nonton bola dengan teman-teman supporter Pasopati waktu itu timnas main. Oke. Dan ketika kita menyanyikan Indonesia Raya secara bersama-sama di dalam stadion, wah itu Merinding ya. merinding semua, memberikan perasaan yang beda. Itu yang menjadi akhirnya apa ya? Keinginan untuk terus bergelut di supporter ya. Supaya supporter itu ya jangan hanya support timnya, tapi juga bikin stadion ini betul-betul ramah untuk semuanya. Oke, ramah untuk semuanya artinya kan Keluarga, anak, oke. semua biar main ke stadion. Jadikan tempat ini bukan hanya untuk mendukung, jangan hanya harus menang, Oke. tapi betul-betul jadi tontonan dan menyenangkan. Oke. 2 periode menjadi wakil presiden Pasopati ya. Betul.
seperti apa pengalaman itu? Apalagi kan Pak Supati kan salah satu supporter terbesar di Indonesia ya. Pengalaman banyak ya. Zaman dulu itu kan memang baru ada satu elemen yang banyak. Oke, ya, oke. Berbeda dengan saat ini. Tapi kita itu kemana-mana, zaman saya itu bisa selalu lapor. Mulai dari klub yang akan kita datangi, polis yang akan kita datangi, kita kulon nuwun, dan itu ternyata butuh komunikasi yang cukup intens. Oke. Kalau nggak dilakukan, ya yang terjadi seperti ini. Dan saya rasa teman-teman supporter Solo sudah melakukan hal yang baik dalam arti berkomunikasi. Oke. Bapak kan pernah jadi presiden kedua Pak Supati ya. Artinya juga belajar dari pengalaman Bapak waktu memimpin Pak Supati juga waktu itu. Ya, Bapak kan dulu juga jadi presiden waktu jadi anggota dewan. Sehingga memang sampai hari ini tokoh-tokoh akhir di kepengurusan Presiden Pak Supati itu memang banyak berasal dari tokoh. Oke. Dan ternyata memang ada keuntungan juga ketika yang jadi pengurus atau Presiden Pak Supati ada tokoh-tokohnya di luar dia sebagai supporter. Entah anggota dewan atau tokoh apa, karena untuk melobi komunikasi itu jadi lebih. Oke, komunikasi lebih mudah ya. Lebih mudah. Dengan Forkompimda lah ya istilahnya. Iya. Melihatnya kan berbeda. Kalau dulu mungkin cuman ini cuman mau bikin rame aja. Ya, Nggak oke. jelas ini. Kalau sekarang kan enggak Pak, kita jelas kok. Oke. Bisa dikumpulkan? Bisa. Ada tempat untuk kumpul? Ada. Oke. Artinya juga membawa supporter ini ke arah yang lebih baik lagi ya. Belajar dari situ, dan harapannya siapapun tokohnya nggak ada masalah sekarang. Karena yang utama adalah komunikasi. Oke. Ini kan kalau kita ngobrolin sosok Mas Ginda Vera Triawan ini kan banyak banget cerita ya. Banyak banget cerita Bagus dengan ya, mudah-mudahan yang bagus ya. Iya. Dan pengalamannya kan banyak nih. Oke. Izin kita ngobrol sambil duduk ngobrol. Duduk enak kayaknya ya. Oke. Ayo lah. Siap? Siap. Oke. Monggo Mas, duduk sini aja kita. Oke, Mas Ginda. Biar Siap. lebih nyaman Biar ngobrolnya. lebih nyaman ya. Biar lebih mendalam lagi mengulik-ngulik soal Mas Ginda ya. Boleh. Oke. Ini ruang transit. Ini Tadi. ruang transit. Kalau sehari-hari digunakan untuk ruang kalau kita menerima tamu dari DPRD lain. Tapi kalau ada paripurna, kehadiran Muspida, beliau-beliau nunggunya di sini. Oh, di sini ya. Nunggunya di sini. Kalau kita ngobrolin soal Mas Ginda Vera Triawan ya, banyak orang yang ingin tahu lebih dalam soal sosok Mas Ginda ini, putra asli Solo, kemudian katanya juga lahir di Belanda. Nah ini Mas Ginda Vera Triawan dengan telah dari keluarga keraton Solo, tapi backgroundnya adalah kelahiran Belanda. Ini bisa diceritakan, Mas Ginda? Jadi kakek itu dulu adalah inspektorat di kedutaan, kakek dari bapak. Oke. Kemudian makanya waktu lagi di Belanda menikah di sana, hidup di sana dulu kurang lebih 9 tahun, tahun 84 baru pulang ke Indonesia. Ya, saya kelahiran 75, terus pulang ke Indonesia tahun 84, sempat di Jakarta sebentar, kemudian SMP sampai SMA, sampai selesai di Solo terus. SMP sampai SMA di SMA kuliah di Solo. Di Solo ya. Artinya sempat SD di Sempat di Belanda. Belanda ya. Sempat Oke. di Belanda. Itu sekolahnya sama juga sama Nah, di sini. saya sekolah di Belanda di sekolah umum, jadi bukan di sekolah kedutaan. Oke. Jadi waktu awal-awal ke Indonesia sebenarnya saya nggak bisa bahasa Indonesia, lebih banyak bisa bahasa Belanda. Oke. Tapi sekarang karena sekolah kita lebih banyak bahasa Inggrisnya, Oke. jadi lebih lancar bahasa Inggrisnya daripada bahasa Belanda. Belanda ya. Jadi mendengar mungkin bisa, tapi menjawab agak kesulitan. Tapi sedikit-sedikit masih bisa Oh bisa dong. ngobrol, ketemu dengan orang Belanda itu masih Iya. kelihatan ya. Kemarin kebetulan Piala Dunia salah satu supervisor orang Belanda. Oh, oke. Jadi dia ngajak ngomong bahasa Belanda, terus kalau saya nggak tahu dia ngajarin lagi, Oh, oke. mancing-mancing dikit lah. Dari kecil SD di Belanda, perbedaannya seperti apa? Sekolah di sana kemudian di Solo gitu. Jauh ya, jangankan Belanda sama Solo ya. Jakarta sama Solo aja udah beda banget. Oke. Kalau di Belanda jelas ya, nggak ada seragam, Oh, nggak ada seragam di sana. Kemudian kita masuk itu dititipkan. Jadi sebelum sekolah kita dititipkan, nanti sekolah, selesai sekolah kita baru nunggu orang tua kita di penitipan. Oke. Kalau di Jakarta lebih bebas. Kalau di Solo dulu saya SMP 1 waktu itu, kaos kaki seragam, Iya. sepatu seragam. Wah, saya bingung. Oke. Ya membedakan sih. Kemudian
lebih nyantai ya, nggak dibebani banyak tugas di sana. Di sini kan dulu SD itu banyak PR ya pasti ada Di ya. sana itu lebih nyantai. Oke. Sistem pembelajaran artinya berbeda jauh ya di Belanda dengan di Indonesia ya, di Solo. Kalau juga. saya bilang beda sih ya, cuman kan masih kecil ya, jadi kita nggak tahu ya kurikulumnya seperti apa. Karena di Belanda itu kayaknya SD itu lebih banyak sarana untuk berinteraksi, belajar pelan-pelan, belum terlalu fokus ke mata pelajaran tertentu. Untuk pelajaran tertentu. Oke. Terus akhirnya pindah dari Belanda ke Indonesia lagi itu seperti apa? Kaget ya, kaget, cuaca juga beda. Nggak ada dingin, panas Oh terus, iya, terus ya. nggak ada salju. Ya, akhirnya kita menyesuaikan. Pakai seragam. Itu dulu orang tua pindah tugas atau? Enggak sih, udah capek aja mungkin ya. Kayaknya udah waktunya kembali ke Indonesia. Ya, kita kembali ke Indonesia. Oke. Siap. Dulu di kedutaan berapa lama? Kurang lebih 15 tahun mungkin ya. 15 tahun ya. Oke. Kurang lebih 15 tahun. Akhirnya memilih untuk kembali pulang ke Solo. Solo. Membangun kota Solo. Berarti Bapak itu juga kelahiran dari Belanda atau Wah. seperti apa? Enggak. Enggak kelahiran Solo. Cuma ditugaskan di Pernah ditugaskan sana ya. di sana. Oke. Ini kenapa? Akhirnya sosok Mas Gida ini pilih tinggal di Solo, berkarir di Solo dan akhirnya ikut membesarkan kota Solo sampai saat ini. Pertama sih normatif ya, kuliah juga masih biasa. Seperti anak muda lainnya. Politik juga tidak tertarik. Tapi Awalnya ya? Awalnya. Nah. Setelah lulus, ternyata kita lihat ada beberapa permasalahan di perbisnisan saya yang merasa ternyata ini hanya bisa diselesaikan di pemerintahan. Oke. Dan pilihannya mau jadi anggota dewan atau mau jadi wali kota. Oke. Dan kayaknya yang paling memungkinkan saat itu adalah ya. mencoba jadi anggota dewan dahulu. Oke. Tapi jauh sebelum menjadi anggota dewan kan Mas Gida juga seorang pengusaha ya. Usaha. Advertising ya kalau nggak salah ya. Nah Advertising. itu dimulai sejak kapan itu? Dimulai dari sejak kuliah ya. Jadi kebetulan tempat kuliah saya itu adalah salah satu-satunya kampus di kota Solo yang waktu itu diizinkan untuk mencari sponsor dari rokok. Oke. Nah, tahun-tahun 90-an tuh banyak sekali event yang disponsori rokok. Kampus saya termasuk salah satu yang waktu itu mengizinkan, sehingga banyak event di kampus saya. Nah, yang diajak adalah saya sebagai ketua UMKM musik. Oh waktu itu ya, Waktu itu. UMKM musik ya. UMKM musik, UKM ya, UKM musik. UKM musik. Jadi saya tahu banyak. Habis Oke. itu ya keterusan. Ternyata Sampai- enak juga ya cari uang dari advertising dan Advertising. event organizer. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Oke. Itu advertising fokus sekarang di mana? Produksi apa? Sekarang sih udah nggak banyak advertising, lebih banyak IO-nya. IO ya. Ya. Advertising modalnya cukup banyak, tangannya cukup berat. Ya kita event-event aja. Kalau modalnya masih cukup, kita aja. Kalau modalnya nggak cukup, ya kita Lebih ke IO ya sekarang IO ya. aja. Berarti keluarga sekarang juga tinggal di Solo ya. Keluarga di Solo, Istri? istri ya di Solo. Iya. Anak udah 2. Nah, ada 2. Satu udah selesai kuliah, udah kerja, Oke. satunya masih SMA. Oh, yang satu sudah lulus ya? Sudah lulus. Sudah lulus. sudah. Oke. Punya pikiran anak mau dibawa juga ke dunia politik atau seperti apa? Atau malah usaha ngurusin bapaknya? Enggak sih, kayaknya dia saya bebaskan dia mau seperti apa. Kalau politik paling nggak belajar. Oke. Karena saya selalu menyampaikan politik itu tetap penting. Mau aktif seperti saya terjun ke partai atau anggota dewan silakan. Tapi kalau nggak mau aktif paling nggak ya kalau mau nyoblos tahu coblosan apa yang paling tepat. Oke. Paling nggak ikut belajar dunia perpolitikan ya, meskipun tidak terjun langsung. Tidak terjun langsung. Karena seperti yang selalu saya sampaikan, kebijakan publik selalu terjadi di ruang politik. Oke. Tapi sejauh ini anak memang ada ketertarikan untuk masuk ke dunia politik. Belum ya, dia masih menikmati dunianya sendiri. Mungkin mencari jati dirinya, ya saya persilahkan. Dibebaskan ya Bebaskan. artinya. Nah, anak zaman sekarang kalau terlalu dikekang kayaknya malah susah dikasih tahu. Jadi kita bebasin aja. Oke. Mas Ginda kan selaku bapaknya kan backgroundnya kan supporter dulu kan. Anak juga sering nonton bola. Oh sering. Bahkan event dia juga
selain jadi karyawan kantor dia juga event organizer Oh, dengan gitu teman ya. kuliahnya. Oke. Sekarang bikin event-event kecil-kecil, lebih banyak ke event-event musik. Udah nyoba-nyoba dia. Mengikuti jejak ya berarti ya. Iya. Oh, oke. Belajar dari bapaknya. Ya, dinasti kan? Dinasti ya. Oke. Dinasti. Dinasti EO, ya kan dinasti Dinasti EO. EO. Dinasti EO bukan dinasti politik ya. Mas Gida kan sarjana ekonomi dan juga magister ya. Betul. Nah, dulu kuliah di mana? Dulu kuliah di UMS, Oke. ekonomi. S2 itu lebih banyak sebenarnya ngambilnya karena waktu itu mau nyalek. Jadi saya masih berpikiran waktu itu kalau saya mau masuk ke terjun ke dunia politik saya harus punya ilmu yang lengkap. Oke. Makanya setelah S1 baru tahun 2009 kok saya ambil S2 saya. Biar kelihatan bergerak banyak Oke. dan mudah-mudahan punya bobot yang cukup untuk jadi anggota dewan. Nambah ilmu sebelum menuju ke dewan juga. Ya? Kita kan advertising. Iya. Kalau mau nyalek ya brandingnya harus jelas. Oke. Kuliah di jurusan ekonomi kan juga berpengaruh juga ke dunia usaha sampean juga ya. Betul. Di situ ya. Dunia IO itu akhirnya membawa saya ke dunia politik. Karena waktu itu saya masih ingat ketika kita bikin event pajak hiburan itu sampai 25%. Dulu ya, 25% ya. 25%. Itu waktu zaman kuliah. Zaman kuliah, zaman kerja pajak hiburan itu sampai 25%. Jadi kita panggil artis, pajak hiburannya saja dari penonton uang masuk itu 25% buat pajak. Saya merasa ini terlalu berat. Oke. Karena 25%. Dan satu-satunya untuk mengubah hal itu adalah mengubah perda. Oke, betul. Ya. Makanya kita terjun ke Oke. politik, mencoba menjadi anggota dewan, dan 2 tahun setelah saya jadi anggota dewan ada revisi pajak daerah dan akhirnya kita bisa turunkan Oke. menjadi 15%. 15% ya. Itu juga berpengaruh dengan akhirnya banyaknya event yang masuk di Kota Solo. Kemungkinan iya ya, karena di awal-awal saya masih ingat pembahasan, masih ada teman sesama dewan yang mengatakan, loh kita kan mau cari pendapatan. Oke. Kenapa pajaknya kamu kok malah mengusulkan diturunkan? Oke. Saya jawab, kalau pajaknya tinggi yang bikin event terbatas. Betul, Tapi ya. kalau pajaknya menarik, semua orang pengen bikin event di sini. Sehingga lebih baik banyak event, kecil pajaknya lebih banyak event daripada pajaknya besar, setahun cuma 1 kali 2 kali. Oke. Dan akhirnya kita lihat kok PAD kita bisa sampai 800 miliar tahun ini. Tahun ini ya. Tahun Itu dari Ya dari semuanya. semuanya ya. Dari Oke, semuanya. termasuk dari event juga ya. Ya, nah, kita lihat kok berapa banyak event yang sekarang ada di Betul. Kota Solo. Ya. Benar. Apalagi event musik di Kota Solo tahun ini kan luar biasa Luar ya. biasa. Hampir setiap minggu Pasti ada. kan 1 bisa 2 event Oke. di saat yang bersamaan. Dan itu juga event-event musik internasional ya. Iya. Malah banyak ya. Nah, kalau kita tadi bicara politik, bicara bisnis, kita coba ngobrol tentang Mas Gida di dunia sepak bola ya. Tadi kita di awal sudah ngobrol masalah Mas Gida pernah jadi Wakpres Pasopati selama 2 periode, kemudian dan akhir-akhir ini setahun terakhir ya, 2 tahun terakhir lah, itu kan menjadi panpel ya, panitia pelaksana Persib Solo. Artinya menarik. Dulu Mas Gida di supporter, sekarang ada di dalam ya, di panpel. Ini bisa diceritakan awal mulanya itu seperti apa? Awal Persib mulanya Solo. si panpel dari saya ikut panpel itu udah sejak tahun 2008-2009. Oke. Di awal-awal lebih banyak mengurusi teman-teman media. Betul. Kemudian seiring berjalan, saya sudah mulai dipercaya untuk terlibat di kepanpelan lebih luas. Dan sekarang di zamannya Persis Solo dibeli sama Mas Kaisang waktu itu, Ya. sempat ditanya, pernah ngurus panpel? Saya bilang pernah. Dan akhirnya diberi kepercayaan sampai hari ini untuk mengurus kepanpelan menjadi Liga 1. Oke. Mulai dari tadinya di Liga 2, sekarang sudah Promosi Liga ya, 1. Sampai Liga 1. promosi sampai sekarang. Oke. Melihat keribetan panpel ya. Artinya kan semua pengurusan surat dan sebagainya, izin dan sebagainya itu seperti apa? Melihat keribetan gitu. Ya, kita belum satu frekuensi ya. Bahkan sekarang dengan aturan supporter tamu tidak boleh datang saja, nggak ada solusi. Oke. Ini yang kita masih kecewa ya dengan ya maunya seperti apa. Jadi kita sepakat lah sepak bola itu harus jadi tempat yang nyaman dan ramah keluarga. Tapi kalau aturannya memang tidak jelas, itu pertama. Kedua, punishment itu kalau memang perlu diberikan ya diberikan. Betul.
ada seorang penonton yang membawa sesuatu yang tidak diizinkan, ya jangan disita bawaannya. Orangnya juga jangan diizinkan masuk, misal. Itu contoh-contoh. Nah, balik lagi ke hutannya. Sekarang dengan adanya Piala Dunia kemarin, saya bisa bercerita. Kalau kemarin saya bercerita atau punya pemikiran, itu menurut mungkin. Kalau sekarang saya bercerita, saya tinggal jawab. Ini versi FIFA. Bahwasanya panpel itu memang berdiri sebagai pansus, panitia khusus ad hoc daripada Persis, semua kita kelola. Mulai dari perizinan, stadion sampai segala-galanya. Dan Liga 2 bisa promosi sampai sekarang, dan sekarang akhirnya dipercaya juga untuk mengolah beberapa tim lain. Liga 2 ada, kadang-kadang juga mengolah tim Liga 1. Piala Dunia. Habis ini event lagi. Mudah-mudahan. Berat, ya kan. Tapi kan banyak orang yang bilang kalau jadi panpel itu ribet ya, karena kan semua diurusi termasuk perizinan. Belum lagi kalau ada chaos di stadion. Nah, itu seperti apa Mas Gida? Belajar dari FIFA kemarin. Saya rasa event yang paling baik yang pernah saya temui, mengingat saya juga seorang event organizer. Maka kita harus belajar banyak dari FIFA. Karena FIFA itu sangat-sangat detail dan semuanya sudah diperhitungkan. Semua kemungkinan sudah diperhitungkan. Bahkan salah satu yang bikin saya cukup kaget dan akan saya sampaikan nanti di pertemuan berikutnya dengan Liga misalnya adalah kapasitas stadion itu bukan hanya dihitung dari jumlah kursi. Tapi yang juga dihitung adalah kemungkinan berapa jalur masuknya, berapa jalur keluarnya, berapa banyak jalur evakuasi yang bisa dilakukan dalam waktu 15 menit. Walaupun malahan mungkin sekitar 19.000. 20.000, 19-20.000 ya. Kapasitas kursi itu 20.000 lebih 3. Kemudian ketika ada perbaikan menjelang Piala Dunia jadi 19.000-an karena sebagian kursi dipakai untuk media. Karena mereka nggak mau, media itu beda kursinya. Dia harus punya kebebasan tersendiri, harus bisa naruh laptop dan segala macam. Khusus ya. Sudah dipikirkan. Dan sekarang setelah dihitung, mereka menghitung apakah memungkinkan dilakukan evakuasi dalam waktu 15 menit. Ketemu angka di sekitar 15-16. Maksimal segitu ya? Jadi kalau dibilang misal final dianggap masih kosong, itu belum tentu kosong. Tapi memang FIFA itu memastikan penonton yang ada betul-betul nyaman dan aman. Dengan segala macam perhitungan sedetail itu ya? Udah dihitung semua. Itu juga seharusnya diterapkan di kompetisi resmi ya? Dengan perhitungan-perhitungan detail semacam itu ya? Betul. Ini yang nanti akan kita sampaikan. Atau misalnya dulu selalu kita debat ada water break apa enggak. Ternyata kita tahu kok keputusan pengambilan water break itu dilakukan oleh dokter panpel. Kalau di panpelan ya berarti dari pihak ketiga yang kita jadikan medis. Caranya bagaimana? Ada alat khusus yang akan mengukur suhu daripada cuaca stadion. Kalau suhunya dianggap terlalu tinggi, terlalu panas, maka bisa dipastikan ada water break. Itu sudah ada laporan, tertulis semua, jangan salah. Ini yang bikin kita, wah ini kita harus belajar banyak. Makanya kalau besok tahun depan masih dipercaya Kota Solo, ya kita berharap tetap bisa ikut. Bukan untuk apa-apa, tapi memang belajar. Belajar itu ya, yang penting ya. Karena kan dengan berbagai pertimbangan sampai sedetail itu baru nanti dieksekusi di stadion ya. Nah, dari supporter kemudian masuk ke panpel Persis Solo, itu memang dari awal memang sudah suka sepak bola atau pernah jadi pemain sepak bola? Pemain enggak sih, nonton bola suka. Nonton. Tapi semenjak jadi panpel malah nggak begitu suka nonton bola. Akhirnya ya? Karena nggak bisa ya? Satu nggak bisa, kedua tekanannya udah berbeda ya. Ya, begitu kita jadi panpel, kita ternyata betul-betul harus memperhatikan semua aspek. Fokus itu ya? Fokus pada kenyamanan dan keselamatan. Karena tekanan itu ya, karena kan berharapnya dan berdoanya kan pertandingan ini lancar. Lancar. Bapak ya? Pertandingan kalau sudah sold out, penuh, big match, Mas deg-degan. Belum lagi kalau kita nonton pertandingan dan yang kita jagokan kalah misalnya. Saya jaga jantung aja lah. Kesehatan dulu saya jaga sekarang. Itu menjadi tantangan tersendiri juga.
Itu selama ini mengatasi apa ya, kegugupan dan juga seperti itu seperti apa? Nyantai ya, terus kemudian ketika kita koordinasi nggak perlu serius, bukan serius ya, nyantai aja, bercanda boleh. Jangan salah, FIFA itu setiap hari selama Piala Dunia itu setiap hari selalu daily meeting istilahnya. Oh gitu ya. Dilakukan jam 10 tepat dan akan selesai dalam waktu setengah jam. Oke. Sesimpel itu. Simpel itu. Ya, jadi mereka berpikiran mungkin jangan semua persoalan harus dibahas dalam suatu pertemuan, jangan harus dibahas secara detail dengan melibatkan semua, atau misalnya divisi A sama divisi B sebelum kalian meeting kalian sudah selesaikan masalahnya. Atau kalau belum selesai jangan sampaikan di meeting supaya teman-teman yang lain tidak perlu tahu juga. Sehingga beban pikirannya tidak terlalu banyak. Sampai sebegitunya. Setiap hari seperti itu ya, setiap pertandingan ya. Oke, artinya banyak catatan juga, banyak poin penting yang bisa didapatkan dari gelaran Piala Dunia kemarin sebagai panpel ya. Iya. Mas Gida? Iya. Betul. Jadi itu yang kita mau, termasuk penggunaan volunteer misalnya. Termasuk menggunakan anak gawang, pemain ex-player, escort. Itu mereka betul-betul punya program khusus. Di sana itu di Piala Dunia itu ada ruang volunteer yang makan sudah disediakan, ada ruangan pada saat mereka istirahat bisa bermain, nyantai, internet, main PlayStation, nonton TV, main pingpong, itu ada semua. Jadi mereka memang diharapkan ketika kita tanya, ini enggak ada gaji atau honor, enggak, volunteer. Mereka lebih banyak harus belajar bagaimana proses ini berjalan. Jangan karena cari uang, tapi untuk pakaiannya bisa kita lihat sendiri betapa enak dilihat seragamnya dan mereka punya banyak sekali. Ini yang harus kita pelajari. Itu menjadi juga sebagai volunteer ini merasa diwongkan ya, dihargai juga ya. Dan mereka juga tahu saya kesini bukan untuk cari uang, tapi untuk belajar. Untuk belajar itu tadi ya. Mas, sebagai anggota DPRD pasti banyak pikiran dan tenaga ya. Selain juga kunjungan keluar, kemudian di dalam pasti bahas perda dan aturan dan sebagainya. Ini untuk menghilangkan apa ya, penat di kantor di DPRD itu biasanya ngapain kalau di luar? Kalau di luar ya kumpul-kumpul sama teman-teman, sama keluarga, ngopi, petangan. Kalau di dalam kantor dibikin sesantai mungkin. Saya mungkin dikenal sebagai teman-teman Dewan dan Setpa yang selalu aneh-aneh. Kantor bawa speaker portable, nyetel musik, sambil apa? Ya kita juga belajar dari pemain. Gitu ya. Kita lihat kok pemain bola itu kalau datang ke lapangan semua pakai headset. Kalau nggak pakai headset bawa speaker itu ya. Nyetel lagu. Ya udah, sekarang saya terapin. Kadang-kadang bawa speaker, nyetel aja. Supaya ya auranya positif terus saja. Lebih fresh ya, artinya pikiran juga lebih tenang ya. Fokusnya pada saat tertentu saja. Apalagi kan Mas Gida ini kan salah satu anggota DPRD muda ya di Solo ya. Dulu muda ya. Sekarang lalu muda. Sekarang sudah mulai setengah tua mungkin. Mau mendekati senior berarti ya. Iya. Artinya kan di sini kan juga apa ya, DPRD itu kan pikirannya banyak ya. Artinya belum lagi kan pembahasan apa di situ gitu kan, perlu ya pikiran fresh gitu sebelum masuk ke sini, sebelum datang lah ke kantor gitu ya. Ya bisa ya sih terus terang. Bisa ya bisa tidak. Kan jadi anggota dewan itu kan saya selalu bilang, jadi anggota dewan itu nggak enak sebenarnya. Tapi enak sekali. Enak sekali ya. Enak sekali. Kita itu masuk nggak masuk boleh. Gaji tetap enak. Jadi tinggal bawanya. Yang penting semangat, betul-betul mau mewakili rakyat itu yang pertama. Kalau nggak tahu, kita punya banyak tenaga ahli, kita punya banyak dinas untuk bisa memperjelas. Untuk kerjasama juga ya. Untuk kerjasama. Yang penting kan tujuannya itu ya, bagaimana masyarakat Kota Solo ya, itu kan bisa semakin sejahtera itu ya, Mas Ginda ya. Nah, kalau di luar aktivitas ya, mungkin ada hobi khusus juga Mas Ginda untuk menghilangkan stres itu. Hobi traveling juga. Nah, itu istri. Istri ya? Kalau saya lebih banyak paling jogging. Jogging, baca-baca buku kadang-kadang, sama nonton film.
Drakor juga? Enggak drakor lah. Itu anak, nek drakor ada. Nek saya paling Netflix atau apa. Oke. Oh, anak yang nomor 2 cewek ya? Cewek. Oh, oke. Itu nomor 2 cewek tapi hobinya paling aneh. Apa itu? Hobinya olahraganya tinju dan menembak. Ikut klub berarti? Ikut klub, main habis juara Jawa Tengah. Ikut Solo sini? Ikut Solo. Sekarang rencananya mau kuliah pakai jalur prestasi. Oh, jalur prestasi ya? Nah, prestasi nembaknya cukup lumayan, mudah-mudahan bisa. Ikut Porprov? Belum kan senjata api. Oh. Kan usianya kan masih SMA. Oke. Jadi memang secara kelas senior belum, Belum. tapi nek secara junior udah masuk. Sudah masuk itu ya? Udah masuk. Oke. Ini yang menarik sebenarnya kan, Mas Ginda itu kan juga punya blog ya? Punya Blog sendiri ya? Itu memang dari dulu memang juga hobi nulis atau seperti apa Mas? Iya, ya bukan nulis ya. Banyak yang ngomong bagusnya ditulis gini. Sekarang saya membiasakan ketika tulisan atau topik yang saya tulis itu bisa cukup panjang, saya rangkai, saya masukkan ke dalam blog saya. Oke. Jadi topik apapun, karena ada beberapa hal yang ketika kita mau sampaikan tidak ada forum atau momen yang tepat. Tapi kalau di blog kan kita bebas. Oke. Mau mengkritisi segala sesuatu, atau kadang-kadang kita lihat ini sebenarnya nggak paham ini masyarakatnya atau anak muda nggak paham persoalan ini. Oke. Nah kita berusaha menulis supaya mereka lebih seperti ini toh yang dimaksud. Dituangkan dalam tulisan ya di blog itu ya. Oke, itu sudah lama bermain blog itu? Semenjak jadi anggota dewan. Oh, oke. Ya, sebelum saya jadi anggota dewan saya suka nulis gagasan atau opini masuk koran. Nah sekarang saya menulis di koran, kalau nggak masuk, saya taruh di blog saya. Blog sendiri. Oke, artinya membahas, mengupas segala hal ya, di blog. Segala hal, apa yang mereka pikirkan, apa yang lagi trending dan saya merasa juga bisa punya pandangan, saya tulis di blog itu. Itu memang ada target nggak sehari harus berapa tulisan gitu? Atau pas punya apa ya, pemikiran atau dapat apa gitu, ini bagusnya tak tulis nih, gitu? Enggak juga sih, pokoknya momen yang saya rasa salah ini, atau harusnya cara penyampaiannya betul tapi caranya salah, saya tulis di blog. Oke. Sebagai seorang bapak, anak 2 ya, yang satu sudah lulus, yang satu masih SMA, kemudian melihat peran orang tua itu seperti apa? Saya keluarga yang lebih demokratis mungkin ya, jadi saya bebaskan si anak-anak mau ngapain. Yang penting tanggung jawab. Oke. Karena waktu almarhum bapak juga seperti itu. Ketika sepanjang nilai saya masih sesuai harapan orang tua, bapak selalu mempersilahkan saya mau ngapain aja. Itu juga saya terapkan pada anak-anak. Silakan mau seperti apa, yang penting jangan lupa tanggung jawabnya. Tanggung jawab itu ya penting ya. Kalau salah, kalau ada yang nggak benar, lebih baik segera diomongkan. Karena saya jadi anggota dewan, saya berkecimpung di dunia entertainment. Kalau cuma urusan di Solo, saya pasti tahu kok kelakuan anak-anak. Jangan kan anak saya, kelakuan anak-anak yang di semua tingkat saya bisa searching dan minta tolong stakeholder. Jadi udah nggak usah tutupi, sampaikan apa saja keinginan. Oke, karena Solo juga mudah terdeteksi ya, mau ngapain aja ya. Dengan background juga dari keraton, itu juga nguri-nguri ke budaya Jawa juga diterapkan ke anak juga. Betul, iya. Kita masih lakuin kok hal itu kok. Jadi contoh itu ya banyak yang tanya tentang sejarah kota Solo misalnya. Saya pasti akan cerita karena background saya dari keraton, saya jadi lebih tahu. Kemudian tetap kok anak saya itu tetap latihan nari. Oh masih ya? Ya masih latihan nari. Paling nggak untuk tahu ini seperti apa, jangan sampai nanti seperti anak muda lainnya takutnya malah kelupaan tentang budaya kita. Bolehlah ngopi, bolehlah nongkrong, tapi juga tahu tentang sejarah Solo. Tahu tentang batik. Betul. Orang apa istilahnya, orang Jawa jangan bilang Jawanya itu. Tidak ya. Sebenarnya yang jadi panutan atau role model Mas Ginda itu sosok siapa Mas? Pertama bapak ya, dari dulu ya. Karena jadi dewan itu juga anak bapak. Kemudian waktu jadi dewan pun kalimat pertama yang disampaikan bapak. Jadi lebih banyak berpegang kepada bapak sebenarnya. Tapi tokoh-tokoh itu saya banyak belajar banyak. Yang dimana semua tokoh yang saya kagumi memang mempunyai
keunggulan menurut saya di bidangnya masing-masing. Terakhir Mas, Oke. Solo kan surganya kuliner ya. Betul. Makanan semua enak, minuman semua enak. Betul. Ini punya makanan favorit apa Mas? Oh, punya dong. Oke. Kalau Solo saya pasti makannya sate buntel. Sate buntel. Yang mana? Kan banyak. 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 Terus pokoknya nek di Banyak. buntel Oke. saya makan. Kalau yang lokal, kalau yang agak luar karena saya kelahiran Belanda, Oke, Wes ya. Wes. sepanjang ada kejunya saya pasti doyan. Oh gitu ya. Masih Belanda banget berarti ya? Iya. Oke. Bahkan kemarin supervisor saya yang dari Belanda itu ngasih oleh-oleh keju. Keju Belanda. Keju. Dia bilang, "Lu lahir di Belanda?" Hmm. Wah, saya punya sesuatu kalau dikasih langsung keju. Oke Mas Ginda, terima kasih atas obrolannya sore ini, luar biasa. Dapat pengalaman banyak, cerita banyak dari sosok Mas Ginda yang punya pengalaman di dunia supporter, EO, kemudian di anggota Dewan. Nah ini terima kasih sekali Mas Ginda. Siap. Sampai ketemu. Matur Mbak. Sukses pokoknya Oke. nanti ke depannya. Ya, oke Sobat Suara.com, itulah tadi obrolan kita bersama Mas Ginda Ferahtriawan ya, salah satu tokoh di Kota Solo yang punya segudang pengalaman di olahraga, sepak bola, politik dan juga di ekonomi. Jangan lupa saksikan Lekat Suara.com bersama Mas Ginda Ferahtriawan. Dadah.